Penting adalah membersamai keluarga gitu ya, bahwa kita bisa produktif dari keluarganya karena lembaga tertua di dunia ini adalah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Qudwa? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi bersama saya Lilo Rohili di acara Teras Ramadan, teman Ramadan asyik ngobrol-ngobrol bersama narasumber. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini narasumber kita sudah hadir, yaitu Abah Apri. Abah Apri ini nanti kita akan bincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan nanti dari perbincangan ini ada value, ada inspirasi, atau ada nilai-nilai tertentu yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk sahabat Al-Qudwa, jangan lupa untuk like, komen, terus juga share kalau memang ini penting, di-share ke yang lain. Dan juga jangan lupa yang lebih penting adalah subscribe channel ini. Nah, langsung aja kita ngobrol bersama beliau. Oke, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sehat? Ayah Lilo. Alhamdulillah sehat juga saya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Puasanya lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin ada yang sudah kenal, ada juga barangkali ada yang belum kenal. Bisa kenalan terlebih dahulu. Kira-kira nama lengkapnya siapa, terus kemudian aktivitas belakangan ini ngapain aja? Ya, nama Apriyadi. Siap. Ya, aktivitas sebetulnya kalau Al-Qudwa pasti tahu ya, saya membantu Pak Haji Nurjaya di wakil beliau ya, sebetulnya wakil satu, sama dengan Pak Iwan juga sebetulnya. Siap. Ini membawahi tentang kepegawaian lah gitu Pak Ilo, urusan kepegawaian, pengembangan SDM dan sebagainya. Kalau yang kedua sebenarnya sedang sama-sama Pak Ilo juga ya, bikin komunitas keluarga, komunitas keluarga berdaya lah kira-kira begitu. Ini mungkin sifatnya non formal di luar aktivitas di Al-Qudwa ya. Oke. Jadi membangun supaya keluarganya lebih fokus ke keluarga. Fokus ke keluarga, malah bisa produktif lagi di keluarganya. Tapi yang lebih penting di awal sebetulnya bagaimana kita ngedidik bareng-bareng anak-anak kita. Nah, gitu. Betul, kalau bareng-bareng kan terasa lebih ringan ya, Pak ya. Betul sekali. Nah, obrolan kita ya pasti akan seputar itu ya. Iya, jadi mudah-mudahan dari obrolan kita ini sekali lagi ada banyak yang bisa diambil. Kalau nyontek dari Abah mah ada banyak insight yang didapatkan. Oh gitu ya. Oke. Kalau ngobrol sama Abah, lebih sering sih ngobrol tentang parenting ya. Mungkin yang paling ingin ditanyakan terlebih dahulu, kenapa sih kita harus belajar parenting? Kalau kita komparasikan dengan orang tua zaman dulu kan nggak belajar parenting, Bah, gitu ya. Toh nyatanya mereka anaknya sehat-sehat semua, gitu ya. Pak Topan mungkin dulu ayah ibunya nggak pakai parenting gitu ya? Sama, kalau sama juga ya. Saya juga pasti nggak belajar kan gitu. Nggak belajar gitu. Tapi itu sampai sekarang aman-aman aja gitu ya. Atau mungkin bisa di-share kira-kira kenapa harus belajar parenting dan apa bedanya gitu kalau kita belajar parenting? Mungkin beda zaman juga beda ini ya, tantangan kita hari ini. Apalagi sebetulnya waktu itu saya pernah share juga sama Pak Lilo bahwa cara hidup kita hari ini tuh sejujurnya ya, kalau kita boleh jujur tuh cara hidup yang kita pilih itu tidak sedang benar-benar mendidik loh Pak Lilo ya. Karena apa? Karena keterbatasan waktu kita, kemudian di tengah hidup yang materialistis gitu ya, tengah hidup yang materialistis yang kadang kita jadi berpikir pendek, gak bisa berpikir jangka panjang. Orang tua kita dulu waktunya banyak tersedia kan, lebih gitu. Banyak tersedia. Jadi membersamai kita itu lebih banyak begitu, optimal. Ya. Bahkan mungkin nasihat petuah-petuah itu selalu muncul gitu. Kalau saya tuh ingat kata bapak, jangan suka pakai motor orang lain gitu ya, nanti beli nggak bisa, gantiin malah bisa gitu ya. Ingat sampai sekarang kan pasti pada lu juga punya banyak petuah-petuah itu. Nah, di era modern hari ini kehidupan itu muncul gitu. Kalau saya tuh ingat kata bapak, jangan suka pakai motor orang lain gitu ya, nanti beli nggak bisa, gantiin malah bisa gitu ya. Ingat sampai sekarang kan pasti pada lu juga punya banyak petuah-petuah itu. Nah, di era modern hari ini kehidupan kita kan semakin dipacu gitu, semakin dipacu seiring dengan juga perkembangan zaman juga ya, zaman begitu dan sebagainya. Artinya berarti ada hal yang harus kita luruskan lagi sebetulnya. Bukan belajar hal baru sih sebetulnya, tapi sebetulnya kita ingin mengembalikan lagi apa yang dulu pernah dilakukan oleh
orang tua kita sebetulnya ya. Kemudian yang lebih penting lagi mendekatkan pemahaman kita bagaimana Islam memandang cara mendidik kepada anak-anaknya. Kan kita kan sebagai seorang muslim gitu ya, harus mengembalikan kembali rujukan yang tepat. Bahkan kan dalam Al-Quran ini 17 dialog itu ada dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran, orang tua dan anak. Terutama 14-nya ayah kan gitu. Berarti kan sebetulnya titik fokus mendidik anak itu juga tersurat dan tersirat ya dalam Al-Quran. Kisahnya Luqman kepada anaknya begitu ya, kisahnya Nabi Ibrahim, apalagi ya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, itu semua kan kisah-kisah tentang keluarga yang dituliskan. Kalau dituliskan dalam Al-Quran itu kan berarti kan sesuatu yang penting. Betul. Gitu ya. Ketika sesuatu penting berarti harus jadi cara berpikir kita. Nah, mungkin ini yang jadi mendorong kita, apalagi ya di tengah fakta-fakta yang sudah kita lihat hari ini di media sosial, anak-anak muda. Dan hari ini kita seperti memanen dari apa yang sudah kita lakukan. Oke. Gitu ya. Jadi sebetulnya bukan belajar yang baru, tapi justru mengembalikan kembali apa yang sudah ada. Benar gitu. sekali. Memang belakangan ini apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Gitu. Kemunduran apa yang terjadi gitu? Konkretnya yang Abah lihat. Kalau kita compare lah dulu ya, ada sahabat Nabi usia 14 tahun, 15 tahun ya, dia sudah memimpin pasukan misalnya gitu ya. Artinya dia sudah mendapat amanah besar. Jadi usia-usia produktif itu sudah, bahkan dalam sejarah usia 14-15 tahun itu kan sudah cukup produktif mereka mengembangkan dirinya gitu ya. Produktif dalam arti? Produktif, dia punya kontribusi untuk masyarakat gitu ya. Hari ini ya nggak semua, ada beberapa yang banyak juga anak muda yang mendapatkan pencerahan segala macam, tapi berita-berita yang kita dengar itu ya jauh dari kata produktivitas, bahkan dalam hari ini merugikan bahkan begitu ya. Itu yang mungkin yang harus kita cerna bersama, padahal di usia akil balik dalam Islam begitu ya, itu anak matang secara psikologis, matang secara kejiwaannya, bahkan bisa jadi matang secara finansial. Iya. Itu bisa di treatment ya, bisa harusnya bisa di treatment gitu. Kalau para sahabat, kalau orang tua kita dulu pernah melakukan itu kan ya, usia 15 tahun di mana di Padang itu di Sumatera Barat ada konsep merantau, surau merantau. Jadi usia 15 tahun mereka malu gitu untuk tinggal di rumah dan minta uang gitu. Itulah mengapa di beberapa tempat suka ada orang-orang Padang ya, ada nasi Padang. Iya benar. Saya pernah nyukur tuh orang Padang kan yang di lampu di pintu kereta itu ngobrol. Dulu umur berapa Pak ke merantau ke luar dari Padang? Umur masih muda ya, SMA, usia SMA. Dan dia nggak ada tujuan, hebatnya. Yang penting dia keluar aja dari kampung halamannya. Ya ternyata saya baru tahu tempat pertama kali saya datang itu namanya Balaraja. Jadi dia mental dulu ke Balaraja sampai akhirnya di sini. Di Rangkas Bitung ya. Masya Allah itu saja tidak terkonsep gitu ya. Artinya tidak dipersiapkan. Itu artinya mewariskan semangat untuk mandiri pada zaman dulu itu diterima oleh anak-anak muda pada waktu itu kan gitu ya. Itu berhasil gitu. Gitu. Apalagi ya. Kalau dipersiapkan. Nah, betul. Gitu. Apalagi bisa dipersiapkan dari kecil. Nah, karena fitrahnya anak-anak kita kan harusnya mandiri ya. Nah, kalau kita lihat alam gitu, kalau saya pernah cerita itu di tempat saya itu ada ayam. Ya, saya kan ada tempat buat kumpul kita keluarga itu, keluarga. Kita melihara ayam itu, ada ayam yang baru bertelur. Ada anak ayam tuh ikutin ibunya terus kan ya, ibunya nggak nuntun nggak apa gitu ya. Yang ada tangan juga kan? Iya istilahnya gitu. Kemudian ayam itu masuk ke got, si ibunya tetap menunggu di atas. Bagaimana dia berusaha untuk loncat ke atas? Itu tinggi itu. Itu tinggi ya, jaraknya tinggi untuk ukuran anak ayam itu. Ya cap gitu kan ya, loncat ke atas. Nah secara fitrah orang tua punya kewajiban kan untuk memandirikan anak, gitu ya, memandirikan anak-anaknya. Karena saat nanti dari apa yang kita lihat ayam itu, kita bisa belajar dari kejadian itu gitu. Belajarnya seperti apa? Bahwa
kita siap untuk melepas anak kita karena kan suatu saat kalau dilihat dari sunatullahnya, kita kan usianya lebih tua dari anak kita. Artinya yang lebih dulu yang lebih dulu meninggal kan pasti kita orang tuanya. Saat kita nggak ada, apa yang akan dilakukan oleh anak kita? Oh iya ya. Iya kan? Gitu. Itulah kenapa kan pesan Allah Subhanahu wa taala, kita berkewajiban untuk meninggalkan generasi yang kuat gitu. Kuat fisik, kuat mental, kuat finansial juga gitu. Artinya ketika ditinggalkan, mereka tetap sudah mandiri, sudah tidak ketergantungan ke orang lain. Survive kan dengan dirinya gitu. Oke. Terus melihat dari kenyataan yang ada sekarang ini, kemudian kira-kira menurut Abah gitu ya, pola apa yang salah gitu? Oh gitu ya. Apakah orang tuanya atau memang anaknya gitu? Lalu apa yang harus dibangun gitu di situ? Ya kita sama-sama belajar sih ya sebetulnya. Saya sama Pak Lilo juga kan kita juga ya sama saya juga sedang belajar. Yang paling penting sebetulnya kita orang tua harus menyadari. Orang tua. Karena kan siapa lagi yang harus dijadikan pertanggungjawaban selain dari kita sebagai orang tua. Dan orang tua itu ayah mungkin ya yang paling penting ya, berperan dan bertanggung jawab. Makanya ketika belum menikah, dosa istri kan ditanggung sama itu ya suami-suami. Terus juga anak gitu ya. Gitu. Jadi kita sangat penting sekali ya. Ayah nih, kita yang para ayah gitu punya kewajiban yang sangat luar biasa gitu. Kalau suasana di rumah atau atmosfer di rumah, ini kan Ramadan kan, atmosfer di rumah tidak ada nuansa kesalehan, itu kan berawal dari kita sebagai orang tua. Nah berarti apa nih langkah awal sebagai seorang ayah untuk notabene ayah yang awal banget misalkan tentang parenting, selain menyadari terlebih dahulu gitu kira-kira, kan pasti mau nih misalkan misalnya saya nih menyadari bahwa isu yang terjadi seperti itu, anak-anak tuh begitu, mau nih memperbaiki gitu, mau coba memperbaiki, apa yang harus dilakukan sebagai seorang ayah langkah awal sekali? Nggak semua orang tuh dapat kesempatan dikasih anak ya. Pertama itu. Yang kedua, setelah kita mendapatkan anak, sebetulnya prosesnya adalah kita menyambut panggilan sebagai seorang ayah. Oh gitu. Kita sambut aja saat anak nangis, kan waktu kecil, waktu anak nangis kita gendong. Waktu anak juga lagi ini marah-marah gitu misalnya, ya kita bawa keluar naik jalan-jalan naik motor. Saat kita menyambut panggilan itu, panggilan-panggilan itu, nanti Allah sendiri akan memampukan hal-hal teknisnya. Kira-kira begitu sih. Itu yang saya yakini sih kalau sebagai. Jadi sebetulnya nggak ada teknis khusus gitu ya. Kita sebagai seorang teknisnya ayah, dikembalikan ke masing-masing kan keluarga. Setiap keluarga punya caranya masing-masing. Tapi menyambut panggilan sebagai ayah, sebagai ibu itu nomor satu kayaknya. Sejauh mana kita menyambut panggilan-panggilan itu, sekuat itu juga kualitas kita saat berinteraksi dengan anak-anak kita. Apa yang terjadi kalau misalkan ada yang antusias, ada yang tidak menyadari sehingga ya menyambutnya biasa-biasa aja. Nah, gimana ya? Ini mungkin ya, maksudnya kalau saya bandingkan dengan sebelum saya menggeluti atau juga belajar parenting juga, itu kan dulu ya biasa aja gitu maksudnya gitu. Anak nangis ya sambut gitu biasa. Artinya tidak ada kalau sekarang kan karena sudah belajar jadi paham lalu kemudian lebih antusias kan gitu. Ya setelah menyambut berarti kan belajar tambahnya. Oh iya ya. Gitu. Tadinya kan biasa aja kan ya. Harus belajar saat misalnya Allah kok tambahkan itu ya. Belajar itu kan proses dari rasa ingin tahu. Ini kok nangisnya terus-terusan ya. Nah akhirnya dia cari cara kan gitu. Makanya akhirnya sebenarnya salah satu obatnya minta petunjuk Allah untuk kita dimudahkan mencari jawaban. Itu juga belajar kan. Oh iya ya. Jadi gimana ya, kalau saya ngerasa tuh sekarang tuh saya ngerasa ya, dulu waktu saya jadi kepala SMA itu apa-apa tuh mendidik thinking. Sejujurnya gitu ya dulu saya mikir. Kan apa tuh namanya setiap awal tahun tuh saya bikin program thinking skill gitu ya. Padahal lu inget nggak ya? Ingat. Ada program thinking skill gitu. Kesini-sini saya mulai sadar pendidikan itu sebenarnya dominannya prosesnya hati gitu. Jadi bagaimana kita menyiapkan hati kita untuk terbuka, bertanya, kemudian terutama ya membangun empati kita kepada anak kita, nanti disitulah yang akan mengalir prosesnya. Jadi
Kalau yang proses yang belum sadar, ya dia harus terus hari ini mungkin kalau yang nonton bisa membangun kesadaran itu kali. Iya, mulai dari sini ya. Mulai dari ketika sini. udah menyimak obrolan kita ini. Oke. Maka dari situ lama-kelamaan muncul kesadaran, mencari tahu, lama-lama menguasai ya. Menguasai. Iya juga ya. Nah, sekarang bicara masalah orang tua lagi, masih bicara orang tua nih. Tadi kan Abah bilang bahwa yang paling berperan penting adalah seorang ayah, gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa menampik diri nih kalau ayah itu juga kan sisi lain harus mencari nafkah, gitu. Nah, ini mungkin ada pertanyaannya, mungkin ada yang banyak yang dirasakan juga gitu. Sisi lain, ayah juga harus menafkahi keluarga. Otomatis kan secara quality time agak berkurang nih, gitu. Kualitas waktu dengan keluarga. Tapi juga ingin tetap bisa produktif bersama keluarga. Itu gimana untuk kasus seperti itu? Kayaknya kita nggak bisa memisahkan sih sebetulnya kualitas waktu dan kuantitas. Keduanya sama pentingnya. Artinya kita nih sebagai ayah saat harus bisa meluangkan waktu dan saat meluangkan waktu benar-benar berkualitas. Gitu ya. Artinya kalau saya bilang kalau disampaikan kalau dari sisi waktu agak sulit nih. Kalau dibilang agak begitu, itu sebenarnya kita sedang mencari-cari alasan aja. Cari pembenaran untuk bahwa kita tuh sebetulnya nggak sibuk atau apa. Tapi yang harus kita lakukan ya harus meluangkan waktu kan. Kita harus masuk slotnya. Kalau di pekerjaan ada meeting jam sekian, sampai jam sekian, nggak mau diganggu, masa di rumah nggak ada? Gitu. Jadi sebetulnya yang menentukan kita sendiri sebagai seorang ayah gitu. Makanya dalam berbagai hubungan kita dengan banyak orang itu kan harus dengan positive relationship ya, artinya maksudnya hubungan kita dengan atasan kita di kantor baik, hubungan dengan anak baik, hubungan dengan tetangga baik dan segala macam baik. Contoh misalnya kita udah janji sama anak kita di hari Sabtu mau jalan-jalan. Tapi satu sisi tiba-tiba ada panggilan dari bos kita kan, suruh rapat misalnya gitu. Nah, mana yang mau kita pilih? Kalau lu pilih mana? Dilema juga ya. Kalau misalkan atasan saya baik, saya suruh sekaligus bawa anak, ya saya bawa anak sekalian rapatnya. Jadi dua-duanya dapat. Oh gitu ya? Salah ya? Tapi janji sama anak tuh janji jalan-jalan, bukan janji rapat. Aduh, gimana dong, Pak? Ya pertanyaan itu kan sebenarnya sejauh mana kualitas hubungan kita dengan semuanya. Kalau kualitas hubungan kita sama atasan baik, artinya gini, kalau sama atasan sebelum dia minta laporan kita udah bikin. Artinya pimpinan kita tahu betul bahwa kita ini layak dipercaya. Nah, saat ada bahasa Stephen Covey itu apa ya? Ada tabungan kebaikan, ada tabungan kebaikan dari kita ke pimpinan. Suatu saat kita minta mengambil saldonya, ya saldo itu dia akan, oh ya silakan, kayaknya udah nggak bisa deh. Begitupun sama anak kita. Nah kalau misalnya tabungan kebaikan kita juga berlimpah sama anak kita, artinya janji ditepati. Tapi ini kalau janji gagal lagi, berarti kan defisit kebaikan kan sama anak kita. Saat anak meminta dan kita memilih yang pimpinan, ya anak jadi marah dan segala macam. Tapi kalau dia paham, oh ternyata ayah emang nggak pernah janjinya nggak pernah ingkar gitu ya. Artinya saat kita mengambil prioritas, pimpinan kita memang saya butuh ke sana nih. Kita ambil tabungan dari anak kita. Jadi memang ngumpulin kebaikan ya. Jadi artinya sekarang kan begini pertanyaannya. Kita nggak boleh bilang nggak ada waktu buat anak. Yang jelas saat ada waktu kita harus meluangkan waktu dan saat waktu itu ada, pastikan dia berkualitas. Bisa saja kan kita memilih anak karena kita sudah cukup baik loyalitas kepada atasan memahami gitu ya. Iya begitu. Iya. Jadi sahabat Al-Qudwah, makanya saat kita bekerja berkarir juga sepenuh hati, bukan sekedar ingin dapat duit gitu, bukan. Dengan sepenuh hati kreativitas kita juga tersalurkan untuk tempat kita gitu. Tapi lagi-lagi gini, saat kreativitas kita tersalurkan sebenarnya buat diri kita juga, iya kan? Buat diri kita juga, bukan buat tempat kita. Termasuk totalitas tidak tidak mencampur adukan antara urusan rumah dengan kerjaan gitu ya. Kalau di kerjaan yang ngurus
all out gitu Iya, ya kerjaan gitu. Termasuk di rumah ya all out di rumah gitu. Nangkap sih. Nah, terus kemudian setelah misalnya kita sudah sadar lalu kemudian banyak ini menimba ilmu gitu ya tentang peran pertama atau peran ayah gitu. Lalu itu udah dapat tuh jawaban dengan cara melakukan kebaikan. Langkah selanjutnya apa itu Bah? Gitu, Ya kan? untuk bisa lebih lekat lagi itu dan anak gitu. Berarti kan kita harus belajar lagi ya. Belajar berarti ada tahap selanjutnya, yaitu bahwa setiap fase anak kan punya tanggung jawab khusus, punya kebutuhan khusus. Nah, maka artinya selanjutnya kita belajar nih kebutuhan apa aja nih di setiap fase anak itu. Jangan sampai nanti saat usia kecil kita tegaskan disiplin, tapi nanti saat usia dewasa dia malah manja, nggak mandiri gitu ya. Jadi artinya kita butuh lihat lagi nih bagaimana, makanya membaca, kan semangat belajar itu membaca, bertanya. Membaca itu kan sebenarnya kita ingin melihat pengalaman orang lain yang dituliskan, kan gitu ya. Itu bagaimana proses misalnya 0 sampai 6 tahun, 7 sampai 10 tahun, 11 sampai 14 tahun dan seterusnya gitu ya. Itu juga kita harus sedikit demi sedikit mempelajari begitu. Dari situ nanti kita punya view gitu, oh nanti endingnya saya ngedidik anak tuh begini gitu kan. Kalau misalkan anak kan pasti berbeda-beda gitu ya. Kita sudah belajar tuh dari usia ini mesti begini-begini gitu. Selain dari itu, kalau misalkan kita biar supaya sesuai dengan kebutuhan anak, dari mana lagi kita bisa tahunya? Gimana maksudnya? Iya, maksudnya kan kalau misalkan kita membaca itu kan ya dari usia segini kebutuhannya ini, itu kan dari teori mungkin ya, gitu. Nah, kalau misalkan dari referensi lain misalnya, ada lagi nggak? Ya berarti ya salah satunya mungkin berkunjung nih ke orang tua yang kita anggap sudah sukses duluan. Sukses dalam arti dia ngedidik anaknya, kelihatan udah berhasil, kita share, kita tanya. Gitu juga kan penting juga kan. Berkunjung. Yang kita lihat dan hari ini banyak sih menurut saya orang tua yang cukup gigih gitu ya. Semangat mendidiknya sampai dia anaknya berhasil, tanda kutip berhasil tuh kemandiriannya terasah gitu ya. Jadi bukan cuman keberhasilan akademis ya, tapi juga hal-hal yang sifatnya dalam diri non-akademis dalam dirinya. Nah, kalau misalkan ini kan ayah tuh bisa dibilang tanggung jawabnya cukup besar dan cukup banyak juga gitu kan ya. Tidak cuma sekedar mencari nafkah, terus juga membersamai anak gitu ya. Ada juga mungkin harus dia ikut mengelola keuangan, juga dengan istri juga harus pastinya lebih lebih intens lagi juga kan ya. Gimana cara membagi-bagi itu gitu kan supaya kesan bahwa ayah itu pusing, capek segala macam itu tidak muncul gitu. Ya malah mungkin bisa berbagi tugas ya. Kenapa nggak ada anak kita yang ditugaskan dalam usia tertentu, misalnya dia sudah bisa menghitung uang segala macam, mengurus anggaran rumah tangga, kan bisa juga. Dilibatkan ya? Dilibatkan. Kalau anaknya banyak lebih mantap lagi kan? Lebih jadi karyawan ya? Lebih jadi karyawan keluarga gitu. Perlibatan itu yang akan jadi bahkan buat anak-anak kita itu pendidikan yang sebenarnya. Jadi sedang mendidik ya? Gitu. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya proses pendidikan. Kalau ada tugas-tugas di rumah yang banyak itu ya kita share. Bahkan tadi saya bilang kalaupun nanti misalnya ada anak kita yang sudah siap mengelola anggaran rumah tangga kita, ya serahkan aja. Ini ada dalam 1 bulan kira-kira budgetnya buat apa aja nih kita gitu, sampai begitu. Selain itu juga kelekatan lebih terasa lagi ya. Kelekatan lebih terasa. Ada meeting ya. Ada meeting. Segala macam. Iya. Ada rapat keluarga. Itu juga kayaknya harus di-share tuh, gimana ketika membangun kedekatan dengan anak gitu ya. Selain ada meeting juga kan, kalau untuk meeting itu kan yang kita tahu biasanya untuk perusahaan aja ya, untuk lembaga-lembaga aja. Apa memang perlu hal seperti itu di keluarga? Kalau di perusahaan perlu, apalagi di keluarga. Iya kan, kalau bapak dan ibu yang jadi guru, di guru itu aja ada raker setiap tahun, apalagi di keluarga. Berarti harus ada raker keluarga setiap tahun. Ada lesson plan? Ada. Ya nggak perlu lesson plan juga. Bikin yang sederhana aja.
mungkin hari itu dibikin spesial gitu ya. Dan kayaknya ini momen spesial juga nih, harus mau masuk 10 hari terakhir. Karena kan di 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar ya. Artinya Lailatul Qadar itu Ustadz Obi tuh kemarin cerita, jadi setelah kita mendapatkan 10 hari terakhir itu terutama Lailatul Qadar, amal apa yang akan kita tunjukkan di Syawal nanti yang itu jadi produktif gitu. Selain kita menghitung-hitung pahala dan dosa kita, tapi juga kita harus memulai merancang apa yang kita lakukan, termasuk keluarga. Bisa jadi keluarga punya amal produktif unggulan apa gitu ya yang bisa dijadikan sarana untuk mempererat, bahkan produktif. Kalau perlu malah bisa jadi usaha bisnis bersama keluarga, gitu. Itu juga bagian daripada raker. Nah, raker ini kayak saya sedang Pak Lilo ada pertanyaan ini bagus nih. Saya sedang menyebarkan virus raker keluarga ini sebenarnya. Bikin raker keluarga, bahkan kalau perlu ada nama keluarganya kan, ada nama keluarganya. Itu perlu ya. Ya, kan setiap keluar kalau di perusahaan ada value. Ada value. Sekarang tuh perusahaan yang mulai memperhatikan sisi humanisnya, dia pakai value-value apa yang harus ditularkan ke karyawannya. Apalagi keluarga kan punya value-value. Nama keluarga itu bisa jadi value anak-anak kita kan, bahwa keluarga saya itu namanya ini harus berkarakter seperti ini begitu. Nah, berbicara masalah nama keluarga, itu bagaimana cara untuk bisa menentukan bahwa keluarga kita ini karakternya begini gitu. Misalnya dari mana celahnya gitu. Ada beberapa cara sih ya. Yang pertama tentu sekali nih ayah yang punya misi. Jadi ayah yang punya cara pandangnya. Jadi kan ayah ini kepala yang harus diikuti oleh, berarti ayah lah yang harus punya visi dan misi keluarganya. Nah, itu digambarkan lewat nama dan misi keluarganya gitu ya. Itu yang pertama itu boleh. Itu kita narasikan ya? Kita narasikan. Untuk lebih mempermudah. Mungkin teknisnya butuh workshop 2 hari 3 malam ini Pak Yo. Ya anggaplah seperti itu ya. Nanti tinggal dicatat aja deh nomor kontak Abah Apri ya. Atau alternatif yang kedua dengan ada kesamaan ada kesamaan aktivitas, ada kesamaan rasa dengan istri gitu ya. Ada kesamaan. Itu bisa jadi indikator. Bisa jadi untuk, merumuskan bersama. Nah, selanjutnya kumpulkan mereka bersama-sama. Anak-anak kita dikumpulkan, bikin momen yang dibikin momennya, bukan sekedar asal duduk bareng gitu, tapi bikin momennya tanggal sekian kita mau ada raker keluarga, disiapkan semuanya. Bahkan ini kalau bisa sampai anak kita berumah tangga tuh setiap tahun datang gitu. Kalau ada nanti ada agenda keluarga besar gitu ya, agenda anak kita yang sudah nikah misalnya, ajak lagi raker dengan kita. Gitu kan, itu juga sampai ke anak cucu itunya. Imbasnya apa nanti kalau misalnya udah gede ikut raker-raker lagi nanti? Efeknya? Kan orang tua juga akhirnya tahu perkembangan, terus bagaimana proses pendidikan ke cucunya gitu ya. Bukan dalam juga ya. Iya kan, selagi masih hidup masih hidup kan. Udah gitu sebagai ayah itu kan yang akan mewariskan sampai ke anak cucu gitu kan. Keluarga kan pusat peradaban. Kalau cucu angkat generasi sekian masih mengingat sang kakek, waduh itu dahsyat itu. Bukan cuma gen halilintar ya, ini mah gen gledek kali ya. Karena berbagai gen. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim yang diingat selalu oleh anak cucunya, Nabi Ibrahim. Itu ya, Bah ya. Sampai Nabi Ibrahim juga seperti itu. Iya, sampai anak cucunya kan mengenang Ibrahim begitu ya. Jangan semoga kita ini Pak Lilo nanti sekarang jadi bapak nih. Iya. Kakek saat jadi kakek, anak cucu Pak Lilo masih ingat. Kekuatan kakek itu kan dahsyat ya. Dahsyat sih. Iya kan? Terasa banget ya. Nah, sekarang ini kan momennya sedang momen Ramadan nih gitu. Katanya sih momen Ramadan ini momen yang sangat baik untuk banyak hal. Untuk pengasuhan, kira-kira Ramadan ini bisa jadi momen nggak, Bang? Ya pasti banyak ya Pak Lilo ya. Karena contohnya pertama misalnya atmosfer saat masuk Ramadan itu kan semua mendekati kesolehan gitu ya. Nah, ya kan begitu. Masjid penuh segala macam, pasar juga penuh ya, tapi masjid juga penuh gitu. Artinya
secara fitrah gitu ya, masuk Ramadan itu sisi spiritualnya itu naik. Artinya itu juga jadi modal kita untuk membangun atmosfer. Ini usia 0 sampai 7 tahun itu, bahkan mungkin sampai 10 tahun, atmosfer kesolehan itu yang sangat dibutuhkan. Atmosfer itu maksudnya keteladanan kita. Jadi kita nggak perlu banyak, ayo sholat, ayo ini. Kan cukup anak melihat apa yang kita lakukan, itu atmosfer yang terlihat. Atmosfer itu yang akan menular ke anak-anak kita. Kalau Ramadan ini kita tidak maksimalkan, untuk kita manfaatkan ya, mumpung kita juga lagi naik nih sisi spiritualnya gitu ya. Karena kalau di bulan lain kayaknya belum tentu gitu ya. Sholat tarawih ke masjid, anak kita mulai aja gitu, mengajarkan doa-doa dan segala macam, itu mulai dari sini. Mengajarkan doa-doa bahkan juga nggak perlu kita ajarin sih. Saat kita mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, di sebelah ada anak kita, anak mendengar. Nating tulus aja itu tulus ya. Aja. Jadi sebenarnya saat kita melakukan saat sisi spiritual kita naik, kemudian ibadah kita juga semakin baik, ya kita lakukan aja itu. Nanti anak kita melihat. Sebentar. Boleh natural, boleh dirancang nggak sih? Misalkan saya sengaja gitu, ya memang sengaja mau meneladani gitu supaya itu terjadi. Boleh nggak sih seperti itu? Ya, dua-duanya boleh sah-sah aja. Sah saja ya. Tapi nanti kekuatannya nanti di keikhlasan kita kan. Kita ingin dilihat anak kita. Ya boleh juga kan gitu. Tapi dalam rangka mendidik sah-sah saja. Maksudnya begini, misalnya makan kita kan berdoa. Kalau yang biasanya kan nggak disuarakan, tapi ini karena ada anak kita suarakan. Itu kan berarti kan dirancang ya? Iya, boleh nggak sih? Ya boleh ya. Mau masuk WC gitu ya, kita ngomong yang keras gitu, doanya yang keras. Siap. Segala aktivitas yang keibadahan, ya kecuali sholat ya. Kalau sholat zuhur ya kita nggak boleh keras gitu. Ada pengecualian ya. Anyway, terus misalnya kita mau mengajak anak kita mau berpuasa nih, ya. Bagaimana peran ayah ketika mengajak anak untuk belajar berpuasa, terus juga membangun atmosfer itu tadi gitu. Ngobrol dengan pasangan juga bagaimana supaya bisa sama-sama saling support gitu lingkungannya. Mungkin ini punya banyak perbedaan lah kali ya. Tapi titik temunya adalah mungkin saat kita ingin mengajarkan anak untuk berpuasa, itu dengan kesadaran anak-anak kita juga. Walaupun sebenarnya kewajiban dia berpuasa kan setelah dia balik kan ya, tapi latihannya ya kita sampaikan aja, tetap kita ajak mereka. Artinya dia saat puasa ada kesadaran dan ada impact apa ya. Mungkin hari ini kita iming-imingi nanti baju lebaran segala macam gitu. Tapi semakin hari iming-iming itu harus semakin berkurang gitu ya. Bahwa dia harus merasakan kedekatannya pada Allah Subhanahu wa taala saat dia berpuasa. Itu artinya dari awal untuk belajar nggak apa-apa ya diiming-imingi. Awalnya motivasi ekstrinsik lah ya. Nanti selebihnya intrinsik. Jangan kebanyakan ekstrinsiknya gitu. Jangan kebanyakan motivasi dari luarnya gitu. Nah, ini kan yang biasanya sering muncul itu adalah ketika anak nggak puasa misalkan gitu, lagi nggak mau puasa. Orang tua kadang-kadang, saya sendiri ngerasa kadang-kadang gitu ya, mengharuskan gitu. Itu gimana sih? Apakah kita juga ya udah nggak apa-apa nggak berpuasa juga? Gimana, Bah? Kemarin saya beli buku itu tuh ya, Ustadz Aad ya. Pak Lilo udah selesai belum bacanya? Belum ya. Di bab-bab akhir itu Masya Allah dahsyat. Aduh, Imam Syafi'i atau siapa yang masih muda, dia mufti, sudah jadi mufti, masih muda. Saat dia berceramah, dia minum lagi Ramadan. Loh, kamu kok nggak puasa katanya gitu. Kan saya belum balik katanya gitu. Iya juga ya, kan belum balik gitu. Jadi fokus pada anak-anak kita, bagaimana iman ini yang paling kuat ditanamkan sih. Jadi Ramadan ini kan Allah semakin seperti dekat gitu dengan kita. Ya kan? Nah, kedekatan anak dengan Allah itu yang harus prioritas kita dimunculkan gitu. Karena kalau sudah dekat kan dia malu gitu melakukan hal-hal yang nggak boleh dibolehkan gitu segala macam. Walaupun juga kita nggak ada di dekat anak kita,
dia tetap sadar bahwa ada Allah yang melihat gitu ya. Oke. Nah, kemudian efeknya apa sih kalau misalkan kalau tadi kan kita memberikan kesadaran kepada anak gitu. Kan masih ada juga ya di sisi lain kita bisa melihat beberapa orang tua yang kadang-kadang cenderung memaksakan gitu. Kira-kira efeknya apa gitu misalnya? Setiap keluarga punya value-nya, asal tadi sambil membangun kesadaran. Kayaknya itu aja sih yang mau ingin saya sampaikan. Setiap keluarga punya cara pandangnya, bisa jadi, tapi yang paling jadi titik tekan, anak sadar melakukan itu. Kan nawa itu soma godin, itu kan aku berniat berpuasa. Artinya aku berniat berpuasa kan berarti ada kesadaran. Dia tuh dengan sukarela melakukannya. Berislam itu bersukarela gitu saat dia melakukannya. Itu juga kan ada istilah awalnya dipaksa gitu ya, nanti juga terbiasa. Iya, pepatah itu mungkin betul, tapi belum cukup gitu aja. Belum cukupnya kita bangun kesadaran. Karena sewaktu-waktu anak tidak bersama kita lagi, dia kan harus punya self-regulation-nya. Self-regulation-nya itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat itu kan self-regulation. Saat anak buang sampah sembarangan, kalau ada guru aja kan, buang ke tempat sampah. Kalau nggak ada guru, buang sampah sembarangan. Berarti belum ada self regulationnya kan dalam dirinya. Yang lebih ekstrim, mohon maaf ya, saat anak nanti ketemu sama teman yang lain, gue punya video ini nih, mau lihat nggak gitu ya. Kalau dia nggak punya self regulationnya, self regulation itu kan Allah berarti yang mengontrol dirinya, yang dia merasa diawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti yang paling ini. Makanya di awal kedekatan anak kita dengan Allah intim gitu sama. Atau saat lagi puasa, ya Allah kuatkan aku ya Allah gitu ya, boleh juga sih. Jadi dengan doa-doa segala macam saat lagi berpuasa. Nah, kalau ngelihat dari cara tadi Pak Apri menyampaikan, kayaknya sesantai itu ya menghadapi anak-anak gitu ya. Emang sesantai itu ya kalau kita misalkan menghadapi membersamai anak-anak. Pertama dia juga belum mukalaf ya kalau yang belum balik ya. Tapi kalau yang sudah dewasa, kita harus mulai agak bukan strict sih lebih kan. Kalau saat dia dari di atas 15 tahun dia sudah jadi teman kita kan. Maka pendekatannya jadi teman. Pendekatannya jadi teman ya. Tapi kalau anak-anak kita semakin dituntut juga ntar dia semakin lelah juga gitu iya sih. Jadi mendidik sebenarnya relax sebenarnya paling betul. Mendidik itu relax. Maka tapi juga kita harus memperhatikan perkembangannya, terutama iman sih sebetulnya. Jadi kalau tadi Pak Lilo ngomong Ramadan ini apa ya ininya? Kalau saya lebih ini kan kayaknya ini momen yang berharga untuk melatih iman mereka. Iman mereka yang merasa dirinya tuh dekat gitu. Kalau orang sudah dekat itu pasti meminta segala sesuatunya dimudahkan kan gitu. Bukan pendekatannya, saat nanti ada pendekatannya misalnya takjim gitu, mengagungkan. Kalau ke anak kecil mengagungkan dulu gitu ya, nanti ada barrier karena Allah tuh besar, kita kecil gitu, sehingga kita nggak punya hak untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada senjang seperti gitu. Ada kesenjangan, ada itu yang keliru. Nggak keliru, cuman urutannya aja gitu ya. Kan kalau usia kita harus sudah mulai ada rasa takut gitu sama ancaman kalau Allah. kita diaplikasikan ke anak yang usia 0 sampai kita anak itu ngerasa dekat dulu aja sama Allah Subhanahu. Itulah iman kan gitu. Lagi anak juga kan memang imajinasinya cukup tinggi ya gitu. Nah, ini mungkin terakhir ya, Abah ya gitu. Panjang juga ya. Iya. Untuk bisa bisa dapatlah goal itu gitu ya. Kan goal supaya Ramadannya bisa bersama dengan anak-anak. Kan pasti nggak cuma sendirian ya seorang ayah gitu ya. Butuh support dari pasangan gitu ya. Termasuk juga mungkin siapa tahu dengan kakek neneknya juga butuh betul, gitu. Nah, langkah ayah harus bagaimana mengkomunikasikan itu? Pertama paling berharga tadi menyadari betul peran dia sebagai ayah. Itu bahwa tugas mendidik itu bukan sepenuhnya sekolah. Sekolah hanya, kalau bahasa guru saya itu Bang Ical, partner. Bukan.
advertising of knowledge gitu. Yang artinya? Ya. Artinya tuh advertising tuh apa sih? Iklan. Iya, dia memperlihatkan di sekolah tuh knowledge banyak gitu. Iya. Nah, anak tinggal pilih mana yang mau dia geluti di situ. Semakin antusias. Tapi proses mendidik, gitu ya. ya. Tapi mendidik itu ada di keluarga, terutamanya ayah, kan gitu. Jadi frame bahwa kalau saya anak sekolahkan di sekolah yang keren, sudah selesai mendidiknya. Belum itu ya? Belum selesai. Bahwa kita ngerasa anak saya sudah bisa baca tulis, kita ngerasa kita sudah mendidik, tapi sebetulnya itu belum. Karena itu baru sekedar ya baca tulis. Karena ada proses di dalam jiwa anak yang mungkin bisa jadi tercederai saat mengajarkan baca tulis segala macam. Nah, obatnya di mana? Di rumah. Maka mendidik di rumah itu menjadi hal yang paling penting gitu. Makanya kan setiap kalau keluarga baik juga bangsa ini kan gitu. Iya. Bukan kalau sekolah ini baik sekolah negara baik gitu. Enggak juga gitu. Sekolahnya kan udah banyak bentar yang ini kan bagus-bagus gitu. Iya, tapi kalau keluarga baik, insya Allah peradaban jadi baik. Itu yang pertama. Jadi ayah adalah yang memegang mahkota pendidik sebenarnya. Masya Allah. Saya pakai bahasa itu ya, jadi dia yang punya mahkota pendidiknya. Gitu, karena mahkota gitu ya. Setelah itu sang ayah harus ya belajar memaksimalkan lagi potensinya. Bahkan saya bilang gini ya ke komunitas tuh, kalau profesi kita malah menjauhkan diri kita sama anak, sebetulnya kita sedang menyimpang gitu. Jadi jangan sampai kalau bapak dan ibu sibuk, bapak ya sibuk gitu ya. Terus tiba-tiba anak udah SMA, berarti sebenarnya ada yang menyimpang dalam diri kita. Barometernya itu aja ya. Itu. Jadi kalau jangan merasa diri kita sukses di profesi yang kita geluti, tapi kita tidak mendekatkan diri kita pada anak-anak kita, keluarga ya, jangan sampai. Oke. Terakhir lagi deh tadi, ya? saya mengambil tadi ada istilah tercederai gitu ya. Nah ini mungkin beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya tahu gitu ya. Nah, ada istilah tercederai. Memang dalam pola pengasuhan sering muncul ada kasus-kasus yang tercederai. Ya. Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Dan hari ini kan tadi saya bilang kalau Bu siapa? Bu Septi? Bukan. Bu Eli Risman ya. Sepertinya tahun-tahun belakangan ini tadi ya saya bilang kita sedang memanen kekeliruan pola asuh yang kita lakukan gitu ya. Misalnya LGBT hari ini gitu ya. Maraknya lagi kalau di mana? Di Jogja tuh ada fenomena keletih, pernah baca nggak Pak Yolo? Oh, enggak tahu ya. Menyakiti diri sendiri? Bukan. Jadi dia anak muda tuh usia SMP SMA, dia keluar malam, tiba-tiba baca orang aja, ya Allah. Pulang lagi, nggak diambil motornya. Kalau dulu orang ngebegal ada tujuannya diambil. Kalau ini mah ini aja. Ya Allah. Miris banget ya. Iya. Itu buat kesenangan belaka. Kesenangan belaka. Jadi asli kata itu mah baik sebetulnya kata orang Jawa, karena jalan malam ya gitu teman ya, jalan malam nyari angin gitu. Nah ini beda di simpang. Kan fenomena-fenomena itu banyak sekarang. Apalagi ya sekarang ya, mohon maaf ya, hubungan lawan jenis yang semakin tidak terkendali begitu ya. Anak yang lahir dalam keadaan tanpa ayahnya dan segala macam itu banyak kan gitu. Nah, untuk yang seperti itu yang sudah tercederai bagaimana? Kalau tadi tercederai itu karena ada pola asuh yang salah gitu. Kita ingin memperbaikinya tuh gitu. Misalnya kalau kita nih, katakan saya sebagai ayah gitu ya. Ada itu sedikit banyak mungkin ada aja ya gitu ya. Hal-hal yang mungkin pola asuhnya tidak sesuai gitu, karena kan orang tua kita zaman dulu nggak belajar parenting ya, kata Abah itu tadi. Gimana nih kita posisi kita sebagai seorang kepala keluarga ingin memperbaiki supaya itu tidak terulang kembali kepada anak kita? Berusaha mendekat kembali kan, mendekat kembali walaupun bertepuk sebelah tangan misalnya kita ke anak kita, udahlah udah basi gitu misalnya. Tapi usaha kita untuk mendekat kembali harus diusahakan, diupayakan. Bahkan kalau perlu,
mungkin sampai di usia kakak yang sekian, ayah kurang dekat, mohon maaf gitu ya. Kata maaf dari ayah itu kayaknya sakral jadi gitu sakral gitu ya. Kan itu jarang ayah minta maaf ke anak itu juga butuh menurunkan egonya gitu, nurunin seluruh kejantanan yang ada yang sebagai ini ya, kekuasaan sebagai seorang kekuasaannya itu butuh kelegaan itu. Jadi sampai akhirnya kita minta maaf ya. Kemudian ya tentu kita tunjukkan bahwa kita mulai memperhatikan pendidikan buat keluarganya. Baru setelah itu hal-hal teknis akan muncul sendiri. Misalnya kita butuh rapat keluarga nih gitu. Kita butuh ini butuh ngobrol bersama gitu, butuh jalan bareng gitu. Kalau misalnya saya kasih tips-tips ke orang tua yang yang mungkin anaknya sepertinya jauh gitu ya sama orang tuanya, kemudian bermasalah, ayahnya ajak aja backpacker berduaan gitu. Tapi backpackernya bukan backpacker pesan online gitu ya, udah disiapin hotelnya gitu. Bukan, tapi jalan aja gitu ya. Jalan aja, terus di stasiun ada kereta apa jurusan mana, naik gitu. Jalan terus udah sampai mau kemana lagi, kita rapat bersama anaknya itu mau kemana lagi nih, ada pelajaran apa yang diambil di situ. Nah kayaknya dari perjalanan itu akan jadi jangan backpackernya bawa mobil gitu, atau sampai mulai menyiapkan nanti jam sekian naik kereta ini, nanti tidur di sini. Artinya backpacker yang situasinya tidak direncanakan gitu. Yang akhirnya nanti memicu supaya anak tuh mau berbicara gitu. Nice. Itu mungkin salah satu. Tapi butuh tadi ya keterbukaan ayah juga untuk mau mendengarkan pendapatnya kan. Nanti pas mau makan nggak selera bapaknya, aduh nggak enak lah di situ mah. Itu kan terjadi susah lagi ya. Pada intinya butuh pengorbanan. Semua itu ya, termasuk dimulai dari sang ayah untuk mengorbankan segala ego dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Isinya daging semua, sahabat Al-Qudwah ya. Terakhir deh mungkin. Terakhir lagi ya. Bukan pertanyaan sih, Bang. Lebih kepada closing statement atau lebih mengajak kepada sahabat Al-Qudwah untuk kembali lagi gitu ya kalau sudah melenceng. Silakan. Ya Ramadan ini gitu ya sangat luar biasa gitu untuk kita kembali ke rumah kan. Bahkan mau lebaran itu orang-orang pada beli baju. Bukan. Apa coba fenomena yang paling banyak dilakukan oleh orang ketika mau lebaran? Bikin kue. Terus ziarah salah satunya. Pada mudik. Mudik. Iya kan? Mudik itu sebenarnya rindu rumah kan? Siap. Nah, rindu rumah. Jadi lebaran ini puasa ini momen untuk kembali ke rumah, ayah kembali ke rumah, kemudian melihat potensi rumahnya, melihat potensi istri, melihat potensi anak gitu. Yang malah itu bisa jadi kekuatan buat dirinya, bahkan bisa jadi kita akan menjadikan anak-anak kita penuh kemandirian. Jadi kemandirian finansial gitu ya. Dari sana dari keluarga, karena mohon maaf gitu. Rata-rata para pengusaha bisnismen itu sebenarnya lahir bukan dari kampus-kampus kan? Bukan. Tapi dari gemblengan keluarga gitu ya. Terus para ulama-ulama kita yang hebat itu juga lahir dari keluarga gitu. Jadi keluarga yang kita nih semua berharap kita kembali ke keluarga. Terus yang kedua yang tadi saya sampaikan bisa jadi itu juga nggak sesuai dengan ini keluarga gitu ya. Tips-tips yang ada di keluarga itu kan beda sudut pandang aja. Tapi yang terpenting adalah membersamai keluarga gitu ya, bahwa kita bisa produktif dari keluarganya, karena lembaga tertua di dunia ini adalah keluarga. Bukan perusahaan, bukan sekolah, bukan kampus, tapi lembaga yang tertua keluarga. Mantap sekali sahabat Al-Qudwah. Sebelum closing, saya punya games. Tadi Abah sebelum kita on air udah wanti-wanti jangan ada games. Menurut saya itu tantangan buat saya. Wah, dikerjain. Gamesnya simple sih, Bah. Saya punya beberapa kata-kata. Abah tinggal relatekan aja dengan parenting education gitu ya. Udah deg-degan ya? Slow aja kali. Oke. Ada 10 kata ya. Pertama, liburan. Backpacker keluarga. Oke, siap.
Luka. Luka, ibu yang membasuh. Oke, ada ibu yang membasuh ya, membasuh anaknya yang terluka. Siap. Oke, egois. Oh, egois ini puaskan sejak kecil, tanamkan saat mereka dewasa egonya sesuai tempatnya. Oh, jadi kalau kecil itu lebih dibiarkan. Dipuaskan. Kalau nanti dia dewasa, tempatkan sesuai tempatnya. Saat orang lain ngajak saat temennya ngajak maaf yang rokok, dia harus egonya harus muncul, enggak gitu. Oh, ego untuk berkata tidak. Berkata tidak. Siap. Cerai. Aduh, berat. Fenomenal kali ya. Faktornya Ya, cerai itu tidak ada komunikasi. dibenci Allah lah ya. Oh iya. Oke, siap. Berikutnya tega. Tega, ini kita harus mulai mendidik anak-anak kita dengan tega, terutama di usia 10 sampai 14 tahun. Siap. Kalau mau anak kita kuat. Tega untuk anak berangkat sendiri dari rumah ke sekolah. Oke. Tega untuk menyiapkan makanannya sendiri. Gitu. Oke. Tega bahkan nanti saat usia lulus SMA nggak dikasih uang lagi. Nggak dikasih uang jajan. Baik, siap. Bener nih, PR banget. Berikutnya harmoni. Harmoni, damai ya. Kalau bahasa talent mapping, harmoni itu damai. Ya. Oke. Kalau keluarga Ya. sudah baik, akan tercipta harmoni. Ya. Iya. Emosi. Emosi harus diketahui oleh anak-anak kita. Anak tuh harus kayak emosi. Dia tahu marah, dia tahu sedih, dia tahu gembira, dia tahu sebel, dia tahu kesel. Kemudian dia bisa mengeluarkannya sesuai pada tempatnya. Oke, siap. Main. Banyakin main di usia kecil. Oke. Jangan udah besar banyak mainnya. Kebalik ya. Makanya ada istilah waktu kecil tuh kurang main katanya gitu ya. Iya, Oke. Bakat. Wah, ini harta karun yang Allah berikan kepada setiap manusia. Oh, harta karun. Berarti kalau harta karun harus digali ya? Ya, karena harta karun itu ada di tanah, kita harus menggalinya. Oke, mantap. Terakhir nih, mudah-mudahan nggak ada hubungannya sih, tapi benar Abah bisa mensinkronkan. Petasan. Kemarin lagi nginep anak-anak pada main petasan juga itu. Tapi di akhirnya kita mulai bilang gini, kan mau backpacker, butuh uang tuh 500.000. Kalau teman-teman nabungnya nggak terbiasa, terus membuang uang jajan itu dengan beli petasan, hal-hal yang nggak berguna, kita nggak akan dapat hasilnya nanti di kemudian hari. Oh, mantap. Jadi bahkan mungkin kesalahan itu jangan dijadikan kesalahan seumur hidup lah. Artinya saat anak main petasan, ya nanti kita tarik value-nya apa. Yang penting kan masuk dulu di hatinya. Kalau saya masuk dari hatinya, nanti dia mulai memilah-milah di otaknya. Oke, mantap. Saya pengen aplaus aja deh. Ayo kita aplaus semuanya untuk obrolan kita kali ini. By the way, Abah terima kasih sudah mampir ke teras. Sudah mampir ke teras. Mudah-mudahan nanti obrolan kita, kalau menurut saya sih ada banyak value-nya, banyak dagingnya, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Dan sahabat Al-Quda, demikian obrolan saya dengan Pak Apri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, di teras-teras berikutnya. Dan kalau salah kata, kami mohon maaf. Kami pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.